Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah komunikasi bisnis ini, saya akan menyampaikan materi tentang laporan bisnis, proposal bisnis, serta press release. Untuk dapat melakukan suatu kegiatan operasi secara efisien, perusahaan perlu berbagai macam jenis laporan. Apapun posisi kita, baik itu sebagai pelatih manajemen, akuntan, ilmuwan, eksekutif junior, supervisor, wakil direktur, atau peneliti, kita mungkin harus menulis suatu laporan kepada atasan kita. Seringkali efektivitas suatu laporan yang kita sajikan akan menjadi bahan pertimbangan terhadap promisi maupun gaji kita. Untuk itu, kita perlu mengetahui bagaimana membuat suatu laporan bisnis secara efisien dan efektif. Herta Murphy dan Herbert Hildebrand dalam bukunya Effective Business Communication memberikan definisi tentang laporan bisnis sebagai suatu laporan yang memiliki sifat netral, tidak memihak, memiliki tujuan yang jelas, dan rencana penyajian fakta kepada seorang atau lebih untuk tujuan bisnis tertentu. Sedangkan Himstreet dan Betty dalam bukunya Business Communication mendefinisikan laporan bisnis sebagai suatu pesan-pesan yang objektif, tersusun teratur yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu bagian organisasional atau dari satu institusi, lembaga, ke lembaga yang lain untuk membantu mengambil keputusan atau pemecahan masalah. Laporan bisnis ini adalah sebuah dokumen faktual dan objektif yang dipergunakan untuk tujuan bisnis tertentu. Jadi, kalau kita pahami ya, kesimpulan dari beberapa definisi laporan bisnis tersebut, diantaranya adalah ada unsur-unsur netral, tidak memihak, objektif, menyajikan data, disusun secara sistematis, menyangkut informasi internal dan eksternal, biasanya diminta oleh pihak yang memiliki wewenang yang lebih tinggi, serta memiliki tujuan yang jelas. Biasanya, suatu laporan menyajikan secara lebih rinci yang dikemas dalam bentuk memo atau model satu halaman surat bisnis. Laporan memerlukan perhatian yang lebih dalam pengorganisasian, alat bantu visual, dan teknik-teknik lain yang memungkinkan suatu laporan dapat dan mudah dibaca. Laporan juga dapat memberikan manfaat dan tujuan suatu penyajian laporan yang akurat, informasi yang logis dan tidak emosional. Suatu laporan mungkin dapat kedua-duanya, baik tertulis maupun lisan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis laporan bisnis. Ada berbagai jenis laporan bisnis yang digolongkan berdasarkan fungsi, subjek, formalitas, frekuensi, jenis atau penampilan, pelaksanaan proyek, dan pelaksanaan pertemuan. Kita coba kupas satu-satu. Yang pertama adalah berdasarkan fungsinya. Ini terdiri dari dua, yaitu laporan informasi dan laporan analitikal. Laporan informasi ini sebagai fungsinya yaitu memberikan informasi dengan menyajikan fakta-fakta dan rangkuman tanpa melakukan analisis.
menarik kesimpulan, atau memberi rekomendasi. Nama lainnya ini adalah information report ya, atau laporan perkembangan, sebuah progres begitu. Laporan sementara dan laporan triwulan. Sedangkan laporan analitikal ini disajikan fakta-fakta ya, dianalisis dan ditafsirkan, kemudian diambil kesimpulannya dan diberikan rekomendasi. Analytical report ini dapat disebut sebagai laporan rekomendasi, usulan atau proposal, atau juga disebut juga dengan laporan justifikasi. Jenis laporan bisnis yang kedua adalah berdasarkan subjeknya. Suatu laporan dibedakan berdasarkan departemen tempat laporan tersebut diperoleh. Contoh misal, laporan akuntansi, laporan periklanan, laporan pengumpulan kredit, laporan pembelanjaan, laporan asuransi, pemasaran, ekonomi, laporan produksi, personalia, statistik, dan laporan-laporan teknik. Jadi berdasarkan subjek departemen laporan tersebut diperoleh. Sedangkan yang ketiga adalah berdasarkan formalitas. Ini atau bisa disebut dengan laporan formal atau long report. Pada halaman ini terdiri lebih dari 10 halaman dan mencakup masalah-masalah yang kompleks gitu. Namun demikian, pengertian panjang ini bervariasi tergantung pada situasi dan kondisi yang ada. Laporan ini terdapat 3 bagian penting, diantaranya yaitu yang pertama adalah body text, yaitu berisi tentang pendahuluan, isi, dan penutup. Yang kedua adalah prefatory parts, ini berisi sampul, judul, halaman, surat kewenangan, penerimaan, persetujuan, pengiriman, penghargaan, sinopsis, abstraksi, rangkuman eksekutif, daftar isi, dan daftar tabel. Sedangkan yang ketiga adalah suplemen parts. Ini berisi lampiran, daftar pustaka, catatan akhir, daftar istilah, dan indeks. Itu adalah berdasarkan formalitas ya. Yang keempat adalah berdasarkan keasliannya. Ini terdiri dari laporan otoritas, yaitu suatu laporan yang dibuat atas dasar permintaan atau kuasa dari komite. Yang kedua, laporan sukarela, yaitu laporan yang dibuat atas inisiatif sendiri. Yang ketiga adalah laporan swasta, yaitu suatu laporan yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan swasta. Ya. Sedangkan yang keempat adalah laporan publik, yaitu suatu laporan yang dibuat oleh lembaga-lembaga lain yang dibiayai oleh negara. Jenis berikut dari laporan bisnis adalah berdasarkan frekuensinya. Ya, ini ada 2, laporan berkala dan laporan khusus. Laporan berkala ya atau periodic report ini adalah laporan yang disusun secara harian, mingguan, bulanan, semesteran, atau tahunan. Sedangkan yang kedua adalah laporan khusus ya, special report. Ini adalah laporan yang ditulis ketika ada kebutuhan terhadap suatu informasi yang unik, seperti munculnya krisis dalam perusahaan. Berikutnya, jenis laporan bisnis berdasarkan penampilannya. Ya, berdasarkan penampilannya. Ini ada laporan memorandum, yaitu laporan yang menggunakan format memo, yakni mencantumkan kepada dari subjek tanggal gitu ya, sebuah memo gitu ya. Yang kedua adalah laporan surat, yaitu laporan yang menggunakan format surat dengan kepala surat yang ada di dalamnya berisi alamat, salam pembuka, penutup, tanda tangan, referensi begitu, serta laporan dalam bentuk cetakan. Ya, laporan ini berisikan judul yang sudah tercetak, instruksi, dan baris-baris kosong. Ya.
Jenis laporan bisnis yang berikut adalah berdasarkan pelaksanaan proyek. Ini ada laporan pendahuluan yang mencakup persiapan suatu proyek, hasil yang diharapkan, dan cara melakukan pelatihan pegawai. Yang kedua ada laporan perkembangan serta laporan akhir. Sedangkan jenis laporan bisnis yang terakhir adalah berdasarkan pelaksanaan pertemuan. Ini yang pertama ada agenda gitu ya. Agenda itu adalah suatu dokumen yang ditulis sebelum pertemuan berlangsung, mencakup jadwal pelaksanaan dan topik yang akan dibahas dalam pertemuan. Yang kedua adalah resolusi. Ya, resolusi ini laporan yang singkat, yang secara formal berisi pengumuman hasil konsensus suatu pertemuan. Sedangkan notulen adalah laporan resmi dalam suatu pertemuan yang telah berlangsung, sedangkan yang terakhir dari berdasarkan pelaksanaan pertemuan ini adalah laporan pertemuan itu sendiri, yaitu suatu laporan resmi yang cakupan bahasanya luas dan berisi hasil-hasil pertemuan. Nah, bagi perusahaan, pada umumnya penulisan laporan bisnis ini digunakan untuk memenuhi beberapa keperluan. Ya, di antaranya adalah yang pertama, gunaan dari laporan bisnis ya untuk memonitor dan mengendalikan operasional perusahaan. Misalnya ini laporan operasional, laporan kegiatan personal, begitu. Yang kedua adalah untuk membantu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan atau prosedur-prosedur ya yang telah ditetapkan perusahaan. Misalnya kebijakan penempatan posisi kerja. Yang ketiga dari kegunaan laporan bisnis ini adalah untuk memenuhi persyaratan-persyaratan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku bagi perusahaan. Misalnya pajak, laporan analisis dampak lingkungan, laporan tenaga kerjaan ya atau perburuhan begitu. Sedangkan yang keempat dari guna atau manfaat kegunaan laporan bisnis ini adalah untuk mendokumentasikan prestasi kerja yang diperlukan ya, baik untuk keperluan internal maupun eksternal. Ya, misalnya laporan perkembangan dan laporan akhir dari sebuah kegiatan gitu. Sedangkan yang kelima adalah untuk menganalisis informasi dan memberikan bimbingan bagi pengambilan keputusan-keputusan atas isu-isu tertentu. Misalnya, laporan penelitian ya atau riset gitu, laporan troubleshooting, serta laporan justifikasi. Yang keenam dari kegunaan laporan bisnis adalah untuk memperoleh sumber pendanaan atau membuka bisnis baru, misalnya proposal penjualan. Nah, sekarang persiapan sebelum menulis laporan bisnis yang harus dilakukan ya. Jadi persiapan ini adalah suatu hal yang sangat penting dalam segala aspek. Ya. Yang sangat penting dalam membuat sebuah laporan terutama. Adapun persiapan yang diperlukan sebelum menulis laporan ini mencakup paling tidak ada 4 tahapan ini ya, paling tidak. Atau di sini saya tuliskan ada 6 ya, 6 tahapan gitu. Yang pertama adalah definisikan masalah, tujuan dan ruang lingkup. Tahap pertama perencanaan ini adalah melakukan analisis masalah yang mencakup tujuan penyusunan laporan. Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang diinginkan gitu, berapa banyak, mengapa, dan kapan akan membantu kita dalam menetapkan masalah. Tujuan, ya, ruang lingkup, ya, keterbatasan, dana dan waktu misal, serta judul suatu laporan. Yang kedua adalah pertimbangkan siapa yang akan menerima laporan tersebut. Memvisualisasikan pembaca atau pendengar dan kebutuhan mereka adalah tahapan yang penting dalam mempersiapkan laporan bisnis. Dalam mempersiapkan laporan bisnis, perlu dipertimbangkan berbagai hal yang berkaitan dengan audiens. Artinya, seseorang yang ingin menyusun laporan bisnis perlu memperhatikan siapa yang akan menerima laporan tersebut. Baik dari sisi pendidikannya, pengalamannya,
maupun sikap emosionalnya. Hal ini bertujuan agar laporan bisnis yang ingin disampaikan kepada audiens dapat tetap tepat sasarannya. Sedangkan yang ketiga adalah menentukan ide atau gagasan. Dalam tahap ini, tuliskan semua ide yang terlintas secara umum. Kemudian, buatlah laporan berdasarkan rencana kerja yang rinci. Untuk beberapa laporan, rumuskan hipotesis sebagai dasar untuk menentukan informasi apa yang Anda perlukan. Sebagai contoh, jika tujuan Anda adalah mencari penyebab tingginya tingkat perputaran dalam suatu perusahaan, Anda dapat menuangkan ide-ide yang berkaitan dengan kondisi kerja, supervisi, gaji, dan kebijakan promosi. Kemudian kita mungkin mempertimbangkan subdivisi dari topik-topik tersebut, ya. Kondisi kerja dapat mencakup lingkungan fisik, misalnya adalah lokasi kantor, pabrik, ya, kafetaria, begitu, dan faktor-faktor non fiksi, ya, seperti bau dan kebisingan. Yang keempat adalah mengumpulkan bahan yang diperlukan. Jadi pada tahap yang keempat ini, dalam menyiapkan laporan adalah mengumpulkan fakta yang diperlukan dari sumber-sumber yang dapat dipercaya. Untuk beberapa laporan mungkin kita mempunyai data di dalam ingatan kita, ya. Meskipun demikian, kita mungkin perlu juga mencari data-data tambahan, ya, dengan melakukan penelitian sekunder. Mencari data dari majalah, surat kabar, dokumen pemerintah, ensiklopedia, begitu. Dan penelitian primer. Ini mencari data dari catatan file organisasi, begitu, surat-surat, catatan harian, laporan-laporan, wawancara, dan daftar pertanyaan. Yang kelima adalah menganalisis dan menafsirkan data. Untuk laporan singkat, tahap ini hanya memerlukan waktu yang sangat singkat. Namun untuk laporan panjang seperti laporan analisis yang didasarkan pada fakta yang diperoleh dari berbagai sumber, tahap ini memerlukan waktu yang lebih lama. Analisis atau penafsiran kita haruslah seobjektif mungkin, berusaha jujur dan tidak pernah menghilangkan atau memanipulasi fakta yang relevan. Yang keenam adalah mengorganisasi data dan mempersiapkan outline akhir. Setelah menganalisis dan menafsirkan data secara hati-hati, kita dapat mengorganisasikan hasil temuan dan membuat outline akhir. Tetapi sebelum menyiapkan outline, kita perlu tahu tubuh laporan dan mempertimbangkan berbagai metode pengorganisasian dan outline. Setelah kita menyelesaikan 6 tahap persiapan, langkah berikutnya adalah membuat bagian pokok laporan bisnis yang mencakup pendahuluan, teks, dan penutup. Nanti kita akan bahas lanjutan dengan bagian pokok laporan bisnis. Pada bagian pokok laporan bisnis ini diawali yang pertama adalah pendahuluan, ya. Ada 3 nanti, pendahuluan, yang kedua teks, dan yang terakhir penutup. Nah, pada pendahuluan ini terdiri dari pemberi kuasa, layout, masalah, maksud penulisan, ruang lingkup, metodologi, sampai dengan rekomendasi. Kita coba bahas satu-satu, ya. Jadi dalam pendahuluan ini terdapat 11 hal, ya, terdapat 11 hal yang perlu dipertimbangkan. Antara lain adalah pemberi kuasa. Yang pertama itu pemberi kuasa, yaitu orang yang meminta laporan. Yang kedua adalah layout. Ya, layout. Layout itu adalah atau rencana presentasi yang menceritakan kepada pembaca apa saja yang akan dibahas dalam laporan bisnis. Yang ketiga adalah masalah. Ini biasanya didefinisikan pada awal-awal bab pendahuluan sebelum maksud atau tujuan laporan bisnis dinyatakan.
Berikutnya pada pendahuluan juga berisi tentang maksud penulisan laporan bisnis, ya harus nampak itu di dalam itu bagian pendahuluan. Elemen tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam suatu laporan bisnis. Istilah lain yang serupa antara lain tujuan, misi, strategi, atau sasaran. Yang kelima adalah ruang lingkup. Ini berkaitan luas dengan cakupan atau batas suatu pokok bahasan, suatu laporan bisnis. Sedangkan yang berikutnya, yang keenam adalah metodologi, ya, mengacu pada metode pengumpulan informasi. Kita dapat memperoleh data dengan membaca bahan-bahan di perpustakaan atau melakukan wawancara, survei, atau eksperimen. Sedangkan yang berikut adalah sumber-sumber primer atau sekunder, ya, yang meliputi antara lain publikasi, majalah, jurnal, surat kabar, catatan perusahaan, surat memo, hasil wawancara karyawan, dan sebagainya. Jika kita menulis laporan tentang pengalaman bisnis kita sendiri begitu, maka pernyataan yang kita tulis adalah suatu laporan bisnis adalah sumbernya ya dari itu, ya dari pengalaman kita itu sendiri begitu. Selanjutnya latar belakang, ya latar belakang dari situasi yang sedang diteliti. Kadang-kala dimasukkan ini. Jika pembaca perlu latar belakang informasi untuk memperoleh gambaran yang secara menyeluruh dan pemahaman yang jelas terhadap suatu pokok bahasa. Berikutnya yang perlu ada dalam sebuah pendahuluan adalah definisi istilah, ya. Ini perlu dicantumkan jika kita menggunakan istilah yang memiliki beberapa penafsiran. Kita harus menjelaskan kepada pembaca definisi yang kita maksudkan. Keterbatasan juga harus ada gitu. Misalnya dalam hal dana, waktu, asisten peneliti, atau data yang tersedia. Jadi seorang penulis tidak perlu malu-malu untuk menyebutkan beberapa keterbatasan yang ada sebelum melakukan penelitian lebih lanjut. Sedangkan yang 11, yang terakhir adalah rekomendasi, ya. Ini menjelaskan tentang keputusan yang perlu dilaporkan dalam suatu laporan bisnis. Misalnya keputusan antara membeli mesin baru atau mesin setengah pakai, ya. Restrukturasi karyawan, pemberian uang pesangon, menambah perangkat lunak, software misalnya, ya, dan perangkat keras atau hardware gitu, membangun kantor perwakilan dan lain sebagainya. Karena pembaca ini membaca secara rinci dalam laporan, sehingga dia tahu bagaimana fakta yang ada yang berpengaruh terhadap keputusan yang telah diambil. Untuk laporan singkat, beberapa unsur tersebut dapat digabungkan menjadi satu atau dua paragraf dengan atau tanpa judul pendahuluan. Bahkan dalam laporan berkala, judul pendahuluan dapat dihilangkan bila isi setiap periode sama dan pembaca telah mengetahuinya. Itu adalah bagian pokok laporan bisnis yang pendahuluan. Yang kedua adalah teks. Ya, teks ini bagian terpanjang dari suatu laporan bisnis. Dalam bagian ini kita membahas dan mengembangkan hal-hal yang penting secara rinci. Samping itu, pada bagian ini dapat membantu kita mencapai maksud penulisan laporan bisnis. Penulisan laporan bisnis yang baik harus mencakup temuan fakta yang penting dan relevan dan membuang hal-hal yang tidak perlu dan tidak relevan dengan maksud penulisan laporan bisnis tersebut. Sedangkan pokok bagian yang terakhir adalah penutup. Ini berisi rangkuman dan kesimpulan, ya. Nah, rangkuman ini berisi tentang pembahasan secara menyeluruh, ya, kadangkala hanya berisi poin-poin yang penting, kekuatan dan kelemahan atau manfaat dan kerugian, sedangkan kesimpulan nanti berisi tentang evaluasi fakta-fakta yang dibahas tanpa memasukkan pendapat pribadi. Nah, ini kita coba lihat, ya. Ada istilah rekomendasi, ya. Rekomendasi itu adalah menyarankan suatu program tindakan yang didasarkan pada kesimpulan yang telah dibuat. Ada dua, yaitu rencana tindakan, ya, dan proposisi. Rencana tindakan ini sebagai pernyataan terakhir yang mencakup waktu pelaksanaan program.
anggaran yang diperlukan, dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap program atau proyek yang dilaksanakan. Sedangkan yang berikut adalah proposisi ya. Proposisi ini belakangan ini digunakan dalam dunia akademis atau jurnal sebagai suatu pernyataan yang tegas, tuntutan yang didasarkan pada suatu laporan atau artikel. Bentuk penyusunan suatu laporan ini memiliki daya tarik tertentu yang akan mempengaruhi pembacanya. Oleh karena itu, selain maksud dan subjek laporan, pembaca laporan juga harus dapat dipertimbangkan manakala kita menyusun sebuah laporan bisnis. Selanjutnya kita akan bahas tentang organisasi tubuh laporan bisnis. Ya, ini ada beberapa hal yang akan kita bahas nanti, 3 hal, yaitu 1, cara menyusun tubuh laporan bisnis. Ya, yang kedua adalah cara menyusun teks laporan bisnis, dan yang ketiga adalah metode outline. Kita coba kupas satu persatu ya. Yang pertama, cara menyusun tubuh laporan bisnis. Ada 2 cara nanti yang digunakan untuk menyusun tubuh laporan bisnis, yaitu cara deduktif atau langsung dan induktif yang tidak langsung. Kebanyakan laporan bisnis ini disusun secara deduktif karena pembaca ingin tahu lebih dini mengenai kesimpulan dan rekomendasi laporan bisnis. Nah, cara deduktif ini yang pertama ya. Kata deduktif ini atau langsung itu berarti menggambarkan laporan dari belakang ke depan atau menjelaskan ide pokok atau rekomendasi terlebih dahulu sebelum melakukan hal-hal yang rinci yang dijelaskan gitu. Dalam suatu laporan panjang ya, pembaca ini biasanya lebih suka menggunakan cara deduktif ya, karena dia bisa memberikan kepada pembacanya suatu gambaran yang cepat sebelum mereka mengetahui secara lebih rinci. Nah, secara umum kita dapat menggunakan cara deduktif jika pembaca kita memiliki karakteristik yang eksekutif sibuk gitu. Yang kedua adalah yang lebih suka untuk menentukan sesuatu dengan segera, atau ingin mengetahui good news atau informasi netral gitu. Jadi beberapa karakteristik yang lain dari pembaca, misalnya yang ingin menganalisis data lebih baik. Dalam hal ini akan menjadi lebih mudah jika kesimpulan dan rekomendasi dicantumkan pada awal laporan. Terus yang kedua dari cara menyusun laporan tubuh laporan bisnisnya adalah cara induktif ya. Cara induktif ini berbeda cara penyajiannya dengan cara deduktif. Dengan cara induktif, kita menjelaskan fakta-fakta yang ada sebelum ide-ide pokok, kesimpulan atau rekomendasi dikemukakan. Kita akan menyajikan fakta-fakta serta bahan-bahan pendukung yang lain sebelum sampai pada bagian kesimpulan atau rekomendasi. Kita dapat menggunakan cara induktif jika pembaca memiliki karakteristik yang ingin mengetahui penjelasan secara rinci terlebih dahulu untuk dapat memahami kesimpulan dan rekomendasinya. Atau pembaca yang ingin mengetahui kesimpulan yang kurang menyenangkan misalnya, atau bad news begitu. Mungkin merasa kesimpulannya tidak bias dan dapat menerimanya. Nah, perlu juga pembaca yang memiliki keinginan untuk membaca secara keseluruhan laporan, bukan hanya pada akhirnya saja. Itu beberapa karakteristik yang ada dalam penyusunan dengan cara induktif ya. Terus berikutnya kita coba lihat yang kedua dalam organisasi tubuh laporan bisnis, yaitu cara menyusun teks laporan bisnis ya. Ini ada beberapa hal yang nanti akan kita bahas. Jadi salah satu tugas yang cukup rumit dalam membuat laporan bisnisnya adalah memutuskan cara terbaik untuk menyusun fakta-fakta yang tersedia sehingga terbentuk bagian teks laporan bisnis. Kita harus membuat keputusan sebelum memulai menulis laporan. Ya,
Cara-caranya ini yang mungkin dilakukan adalah yang pertama, membuat topik-topik atau kriteria. Gitu. Cara ini merupakan hal yang umum dalam membuat suatu laporan. Judul utama laporan kita mungkin menggunakan kriteria standar, faktor-faktor, pemecahan masalah, manfaat, atau karakteristik. Yang kedua adalah menyusun urutan suatu peristiwa atau kejadian-kejadian. Dalam pembuatan agenda, program konvensi, dan laporan perkembangan dapat menggunakan aturan secara kronologis. Ada periode waktu seperti tanggal, bulan, tahun, jam, musim akan sesuai dengan pokok bahasanya. Yang ketiga adalah mendeskripsikan lokasi atau tempat. Organisasi ini adalah bermanfaat untuk mendeskripsikan lokasi atau tempat. Apakah mereka di rumah, pabrik, kantor, pusat perbelanjaan, usaha internasional dengan cabang-cabangnya yang tersebar sebagai ke berbagai penjuru dunia. Yang keempat adalah menjelaskan suatu proses atau prosedur. Cara pengembangan ini hampir sama dengan pendekatan kronologis. Metode ini menelusuri tahapan-tahapan, katakanlah suatu tahapan kebijaksanaan, operasi mesin, tahapan prosedur, melakukan tabungan atau penarikan simpanan. Yang kelima adalah menyusun urutan tingkat pentingnya secara alfabet. Ya. Ini pada urutan pertama saya menunjukkan ide-ide gitu, kejadian atau topik-topik yang paling penting. Selanjutnya kurang penting atau tidak penting. Selanjutnya yang keenam adalah menyusun urutan tingkat, ya, tingkat jamik dan tritas gitu. Cara pengembangannya dengan menyajikan hal-hal yang paling sederhana, simple atau familiar. Kemudian meningkat ke hal-hal yang lebih kompleks atau yang kurang familiar. Selanjutnya dari penyusunan teks laporan bisnis ini adalah menyusun sumber-sumber yang digunakan ya. Metode ini kurang diminati. Kecuali kalau kita yakin bahwa pembaca ini mereka sangat tertarik terhadap sumber informasinya begitu. Terus selanjutnya adalah pemecahan masalah ya, yang terakhir itu dari penyusunan teks laporan bisnis. Cara ini populer ini, membahas masalah terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan cara pemecahan masalahnya. Cara ini umum digunakan untuk mengetahui suatu presentasi yang bersifat persuasi. Terus yang berikut dari organisasi tubuh laporan bisnis adalah metode outline. Ini ada jenis-jenis judul, ada format outline ya. Setelah kita menyusun atau mengorganisasi tubuh dan teks laporan, kita akan mengatur judul, heading ya, dan subjudul atau subheading dalam suatu outline. Suatu outline yang baik, khususnya untuk laporan yang panjangnya 2 halaman atau lebih, outline merupakan hal yang penting dan hemat waktu. Jadi outline ini menjadi penuntun ya dalam penyusun laporan. Sebelum kita menulis laporan, outline ini bisa membantu kita untuk melihat hubungan antara topik, membandingkan proporsi judul, mengecek keterkaitan keseluruhan di dalam suatu susunan yang logis, dan menghilangkan overlapping ya atau tumpang tindih. Sebelum kita membahas judul dan subjudul, terlebih dahulu kita dibahas juga jenis-jenis judul, format outline, dan paralelisme dan judul gitu. Nah, dalam jenis-jenis judul ini ya, dalam jenis-jenis judul ini digolongkan menjadi 4, yaitu judul dengan topik ya, judul topik gitu atau topik heading. Terus yang kedua judul kalimat lengkap atau complete sentence heading. Yang ketiga adalah judul kalimat imperatif ya. Dan yang keempat adalah judul varian atau varian heading. Judul topik ini merupakan judul yang paling familiar atau umum. Ya, ini terdiri atas kata tunggal ya, kata benda, beberapa kata atau frase yang singkat.
Ya, terus berikutnya tadi kita bahas beberapa jenis judul ya. Judul topik itu persiapan sebelum menulis laporan gitu. Sedangkan judul kalimat lengkap adalah persiapan ada penting ya sebelum menulis laporan atau persiapan ini sangat penting gitu ya. Nah, itu adalah beberapa jenis-jenis judul dalam metode outline. Yang terakhir adalah format outline itu sendiri. Untuk outline singkat atau pendek, ya hanya 3 atau 4 judul atau subjudul, kita mungkin lebih baik menggunakan atau memilih format yang sederhana, yang simple. Sedangkan untuk outline yang panjang, kita dapat menggunakan salah satu dari ketiga cara yang telah tersedia tadi sebelumnya. Ya. Kombinasi antara angka, huruf ya yang ada itu ini paling populer ini dalam dunia bisnis dan sekolah-sekolah. Ya. Itu adalah beberapa hal ya yang terkait dengan organisasi tubuh laporan bisnis. Selanjutnya pada materi berikut kita akan membahas tentang proposal bisnis. Demikian tadi materi untuk laporan bisnis. Jadi ada 3 materi nanti. Laporan bisnis, proposal bisnis, dan press release. Untuk itu materi proposal bisnis dan press release nanti bisa pada video selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang. Tetap semangat, kita hebat, kita semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.